Hey Cah, kembali lagi bersamaku di channel Deusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-14. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa layakkan kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kalau pelindung terbesar umat manusia tiba-tiba jadi target pembasmian. Itulah yang terjadi di episode ke-14 Ultraman Omega berjudul Perintah Pembasmian Omega. Episode ini bukan cuma tentang pertarungan raksasa dan ledakan ya, tapi juga tentang identitas, ingatan yang hilang, dan masa lalu misterius yang mulai terkuak. Yuk kita bahas bareng-bareng. Episode ini berfokus pada misi pembasmian Ultraman Omega. Surato yang sebenarnya adalah identitas manusia Omega terjebak dalam konflik antara siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuan di bumi. Ia dihantui oleh suara-suara aneh yang menyebut Omega basmi dan kata misterius yaitu Genes. Di sisi lain, ilmuwan jenius Uta Sayuki muncul ya. Dia tertarik meneliti Omega dan membantu Surato mencari tahu masa lalunya. Tapi situasi langsung berubah berbahaya ketika muncul makhluk baru bernama Zepharas. Pertempuran besar pun pecah dan episode ini menutup cerita dengan misteri yang makin dalam soal siapa sebenarnya Omega dan apa hubungan dia dengan Genes nih. Cerita dimulai dengan Surato yang lagi merenung sambil membaca surat dari temannya. Surat itu bikin dia berpikir tentang hidup dan tujuannya. Tapi tiba-tiba suara asing muncul di kepalanya, yaitu Mad Dog Omega, Elovo Genes. Kalimat ini bikin Surato panik karena entah kenapa dia merasa itu bukan cuma suara biasa, tapi semacam panggilan dari masa lalunya. Ya, masuklah karakter baru yaitu Uta Sayuki yang muncul di episode 13 atau 12 lah ya, yaitu Uta Sayuki. Dia ilmuwan muda super jenius yang pengen gabung ke tim Respawn Kaiju. Sayuki langsung tertarik dengan Surato karena tahu dia kehilangan ingatannya, atau dia tahu tentang Kaiju. Ia nunjukin alat keren bernama Key Monitor yang bisa mendeteksi Kaiju dari jarak jauh. Lewat interaksi mereka, kita tahu kalau Surato sebenarnya masih belum paham kenapa dia bisa berubah menjadi Ultraman Omega. Lalu Zepharas muncul. Makhluk ini bukan kaiju biasa. Dia datang sambil ngomong mantra misterius atau ngomong basmi Omega ya, dan langsung menyerang Omega tanpa basa-basi. Pertarungan mereka berlangsung di pusat riset dan Sayuki sama timnya bantu lewat drone buat analisis data. Tapi Zepharas terlalu kuat, bahkan bisa mengendalikan kaiju lain kayak Rekines buat bantu nyerang ya. Ya, sebelum Omega berubah, itu kan ada scene Korea yang menarik sekali ya menurutku ya. Scene-nya itu keren, lebih di advance di Omega ya dari seri-seri sebelumnya. Ini lebih wow karena ada momen kejar-kejarannya pak. Nah, setelah si Zepharas itu menjadi raksasa ya, Surato berubah menjadi Ultraman Omega tentunya ya. Ya, tanpa banyak basa-basi mereka langsung bertarung. Dan di sisi itu Omega itu terdesak ya karena tidak mampu mengimbangi kekuatan si Zepharas itu. Sempatlah terdesak sekali tapi masih bisa bertahan ya. Sayangnya pertarungan ini nggak benar-benar selesai. Zepharas mundur setelah sempat bilang sesuatu soal kebangkitan Genes ya. Episode ini ditutup dengan Surato menatap langit, seolah sadar bahwa perang ini belum berakhir. Dan mungkin masa lalunya menyimpan jawaban besar soal siapa sebenarnya dia ya. Itu adalah alur cerita dari Ultraman Omega episode ke-14. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih ya itu tadi, scene sebelum mereka berubah menjadi raksasa itu keren kali ya. Ada kejar-kejaran dan scene fightingnya itu juga koreonya bagus banget. Itu pendapat pribadi ya. Tapi ini yang ku tangkap itu waktu si Zepharas itu
memanggil seperti Rekines, makhluk seperti Rekines ataupun Trigaron itu kan. Sepertinya itu ada hubungannya tuh mereka bertiga itu. Gimana nih menurut arek-arek? Karena itu Trigaron sempat waktu dipakai Omega ya, seperti mau mencakar atau melukai si Omega ya. Aduh. Ya itu untuk tambahan aja, kita langsung aja ke poin pentingnya aja ya. Sayuki jadi tokoh yang menambah kedalaman cerita. Di awal dia muncul dengan rasa penasaran tinggi terhadap siapa Sorato sebenarnya. Dalam interaksi mereka terlihat kontras antara kecerdasan ilmiah Sayuki dan kebingungan Sorato yang kehilangan jati dirinya. Sayuki juga mengenalin alat bernama Key Monitor yang bikin kita tahu kalau dia bukan cuma ilmuwan biasa, tapi juga bagian penting dari konflik besar yang akan datang nantinya ya. Dalam 2 scene kunci, Sayuki menantang Sorato buat menghadapi masa lalunya. Percakapan mereka menunjukkan sisi emosional yang jarang terlihat di series Ultraman sebelumnya. Melalui Sayuki, episode ini nunjukin kalau kadang memahami kekuatan sama pentingnya dengan mengendalikannya. Zephyrus muncul dengan aura ancaman besar. Dia bukan cuma monster acak yang muncul buat bertarung, tapi punya misi nih, yaitu membasmi Omega dan membangkitkan Genes. Saat pertama kali muncul, dia langsung menyerang tanpa basa-basi. Cara dia ngomong pakai bahasa aneh ya, kayak mantra yang bikin misteri makin dalam nih. Pertarungannya sama Omega juga bukan sekedar adu kekuatan. Setiap serangan Zephyrus terasa punya tujuan, seolah dia tahu sesuatu yang Omega sendiri belum sadar. Ya iyalah, dia kan amnesia ya. Dialog singkatnya tentang Elevogenes ngasih petunjuk kalau masa lalu Omega terhubung sama sesuatu yang lebih besar dari sekedar bumi. Zephyrus bisa dibilang sebagai cermin bagi Omega. Dia bukan cuma ancaman fisik, tapi juga simbol masa lalu yang bakal terus ngejar Sorato sampai dia berani hadapin kebenarannya. Pertarungan Omega lawan Zephyrus jadi salah satu momen paling intens di episode ini. Dari awal Omega udah kalah langkah karena kekuatan lawannya jauh di atasnya. Tapi lewat bantuan Sayuki dan drone analisisnya, Omega mulai ngerti nih pola serangan musuh. Ya nggak tahu-tahu amat ya, karena ini masih analisisnya, bukan solusinya. Scene ini bikin kita ngerasa tegang, tapi juga kagum dengan cara mereka saling baca gerak lawan. Ketika Omega mulai nyusun strategi buat ngimbangin kekuatan Zephyrus, episode malah ditutup sebelum hasil pertarungannya jelas. Ending ini sukses bikin kita frustasi sekaligus penasaran ya. Apakah Zephyrus sengaja mundur? Atau ini bagian dari rencana yang lebih besar lagi? Ketidakpastian ini bikin tensi tetap tinggi dan nyiapin jalan buat konflik besar di episode berikutnya. Sepanjang episode ini, Sorato berjuang buat nyari tahu siapa dirinya. Surat dari temannya jadi pemicu emosional yang kuat. Dia sadar kalau hidupnya bukan miliknya sepenuhnya, karena masa lalunya masih misterius nih. Scene ketika dia menatap langit setelah pertarungan menunjukkan beban yang dia rasain sebagai manusia sekaligus Ultraman nih. Konflik batin ini bikin Sorato makin manusiawi. Dia bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga sosok yang kehilangan arah dan berusaha memahami tujuannya. Kita bisa ngerasain dilema itu, dan itu yang bikin episode ini lebih emosional dibanding sebelumnya. Ya bisa dibilang dia menatap langit juga, mengingat masa lalunya soal pertarungan sebelum dia jatuh ke bumi ya, atau sebelum ingatannya menghilang.
Ganesh jadi misteri terbesar di episode ini. Gak dijelasin detail, tapi dari dialog Zephyrus jelas kalau entitas ini punya hubungan langsung dengan Omega. Bisa jadi Ganesh adalah asal kekuatan Omega atau malah ancaman besar yang selama ini disembunyikan. Episode ini sengaja ninggalin banyak pertanyaan tanpa jawaban, tapi justru itu yang bikin ceritanya makin menarik. Ganesh bukan cuma elemen mitologi tambahan, tapi fondasi dari konflik besar yang akan ngebentuk arc selanjutnya. Episode 14 Ultraman Omega jadi titik balik penting buat series ini. Bukan cuma soal pertarungan kaiju, tapi soal siapa sebenarnya Omega dan kenapa dia dilahirkan. Kehadiran Sayuki juga bikin cerita terasa segar dan lebih manusiawi. Zephyrus membawa aura ancaman kosmik yang bikin skala konflik naik ke level baru nih. Pertarungan mereka makin intens, tapi justru ketegangan batin Sorato yang jadi sorotan utama. Episode ini menegaskan satu hal, yaitu menjadi pelindung bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal siapa kamu sebenarnya dan kenapa kamu bertarung. Dan dengan misteri Ganesh yang mulai muncul, jelas banget ya kalau perjalanan Omega baru saja dimulai dari sini. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode 14 Ultraman Omega. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih bisa dibilang series ini mulai menarik sih. Soal geografi pertarungan itu keren banget sih. Kan di episode ini gak cuma pertarungan Ultraman Omega ya, tapi juga pertarungan di human hostnya. Itu kurasa cukup sih dan juga keren. Nah, pendapatku soal Sayuki juga, semoga tidak jadi karakter utama yang ngelantur ya. Bang, kok pemeran utama? Karena Sayuki itu sudah ada di opening Ultraman Omega yang arc kedua ini ya. Kita lihat saja si Sayuki ini apakah berguna di tim Sorato ataupun tidak. Ya, itu adalah pendapatku. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar aja ya. Dan ada tambahan soal pembahasan di video kali ini juga boleh tambahin di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.